Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Irwanto dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1912-178. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas akhir untuk proyek tugas pemrograman e-commerce dengan tema yang saya ambil di sini adalah tentang rekomendasi sistem. Nah, di sini rekomendasi sistem di sini itu biasanya digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang digunakan untuk user nantinya, misalkan di website atau di mobile. Nah, cuma di sini saya lebih fokus kepada pengembangan algoritmanya. Nah, di sini sendiri untuk pengembangan rekomendasi sistemnya, di sini saya kembangkan untuk website penjualan dengan menggunakan metode based on content filtering. Jadi ini adalah sistem yang memberikan memberikan rekomendasi user sebuah produk berdasarkan aktivitas profil dari user di sebuah website. Nah, kenapa saya mengambil tema tentang rekomendasi sistem ini? Karena menurut saya rekomendasi sistem ini dianggapnya itu cukup unik, jarang yang mengambil tema ini, sehingga saya mencoba untuk mengambil tema rekomendasi sistem. Kemudian juga saya saat ini terkait dengan pengembangan artificial intelligence. Dan rekomendasi ini salah satu part dari AI. Makanya saya mencoba untuk mengambil tema ini. Nah, kemudian kira-kira dari yang sudah saya bangun ini, aplikasi sistem rekomendasi yang sudah saya bangun ini, itu kira-kira cara kerjanya itu seperti apa sih? Jadi kita bakal melihat bagaimana analisis sistem bekerjanya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana nantinya ketika ada di sini ada sebuah e-commerce ya. Nah, nanti di sini ada guys itu artinya orang yang berkunjung tanpa login ke website kita ya, atau ini hanya lihat barang aja. Ada juga member, jadi ini non member, ini member. Nah, kira-kira rekomendasi produknya itu adalah kalau misalkan dia guys, nanti dari data member yang sudah masuk ke dalam database ini, dia bakal diolah, kemudian produk yang dinilai paling baik oleh member nanti yang ditampilkan ke guys ini, atau kalau ke member yang ke orang yang belum jadi member di website kita, nanti produk bestsellernya nanti yang bakal ditampilkan. Hasilnya dari mana? Datanya nanti dari history transaksi si member. Nah, kalau history transaksi si member nanti bakal disimpan di sini, nanti bakal diolah oleh sistem, nanti bakal jadi sebuah sistem rekomendasi di sini sesuai dengan history dan behavior yang dilakukan buat member. Nah, cuman untuk guys itu nanti dia lebih kepada rekomendasi produknya. Nanti kan ada dua poin utama di sini. Dua poin utama yang paling penting adalah dari website penjualnya sendiri. Nanti yang dari website penjual sendiri yang bakal memproses rekomendasinya, dan user yang akan melakukan transaksi serta dari user activity-nya, dari historinya, searching, login, dan lain-lain. Itu untuk gambaran sistemnya. Ini untuk explanation ya. Content based filtering itu bekerja seperti apa? Ini saya ambil dari sini website ini. Kemudian ini misalkan kita punya produk, ada item 1, 2, 3, dan 4. User 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kategori 1 dan 2. Nah, ini misalkan di item 1, user 1 membeli rating 1, user 2, kemudian user 2 tidak memberi rating, user 3 membeli rating 4, user 5 memberi rating 5, kemudian item 2 ini juga dia memberi rating 5, user 2 memberi rating 4, user 3 memberi rating 1, dan user 4 memberi rating 2, dan seterusnya. Nah, dari matriks yang ada di sini atau tabel yang ada di sini, atau content based filtering itu bekerja ketika datanya ini, misalkan si user 1 tadi memberi rating 1 ya di sini, sedangkan user 3 dan 4 itu membeli rating 4 dan 5. Artinya item 1 ini bakal lebih prefer direkomendasikan ke user 3 dan 4, tidak ke user 1 dan 2, karena ratingsnya cenderung rendah, bahkan tidak diberikan rating gitu. Sama juga seperti produk yang lain gitu.
Misalkan yang user 1 memberi item rating 5, user 2 memberi rating 4, sedangkan 3 dan 1 dan 2, maka produk item 2 ini bakal direkomendasikan ke user 1 dan 2. Kira-kira seperti itu gambarannya untuk content filtering. Berikutnya ada fungsional recruitment. Jadi kebutuhan fungsionalnya itu ada, nanti bisa menghitung object similarity, melihat subject similarity-nya seperti apa, menghitung prediksi, dan melihat prediksinya. Kemudian ini adalah diagram konteksnya, jika nanti memang mau diimplementasikan ke dalam website-nya, kira-kira seperti ini sistem rekomendasi. Nanti kita mengambil data pembelian dan rating dari member, nanti data produk dan hasil rekomendasi kembali ke member. Nanti data hasil rekomendasi ada di admin, dan data produk nanti diinputkan ke dalam sistem rekomendasi. Nah, ini untuk DFD level satunya, kira-kira seperti ini. Nanti ada data member yang diolah ke tabel produk dulu, kemudian nanti ada info-info yang dikelola oleh admin, dan nanti dari ke member nanti bakal diberikan adalah hasil rekomendasinya. Seperti ini kira-kira kalau sistem sudah di-develop ke dalam aplikasi yang lebih jelas ya, misalkan web atau mobile. Nah, di sini karena saya berfokus kepada algoritma, pengembangan algoritmanya saja. Nah, ini ARD-nya, kira-kira yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan perlu disimpan aja. Kalau misalkan untuk sistem rekomendasinya itu ada rating, member, sama produknya. 3 elemen itu, 3 entitas itu yang paling penting untuk sistem rekomendasi yang dibangun. Nah, ini kemudian ini gimana algoritmanya bekerja ya. Jadi untuk algoritmanya bekerja, nanti sistem rekomendasinya seperti ilustrasi tadi, nanti misalkan ada member activity, ada guys activity, nanti dari serat member activity itu ada beberapa user log. Jadi ada user log activity, ada history, transaksi, rating, dan likes-nya, atau pemberian likes ke produknya. Nanti bakal disimpan di database, kemudian diolah oleh processing filtering content base-nya, nanti muncullah sebuah rekomendasi berdasarkan rating, transaksi, likes, dan historicalnya. Kalau guys nanti bakal tampilkan bachelor rekomendasinya, produknya dari datanya dari mana, dari member activity ini tadi. Nah, itu kira-kira gambaran kasar dari pengembangan algoritmanya. Sekarang kita masuk pada pada penjelasan codingannya. Kita masuk ke sini. Nah, ini adalah pengembangan untuk sistem rekomendasinya. Nah, di sini untuk membuat sistem rekomendasi kita membutuhkan beberapa library ya. Di sini ada beberapa library yang saya gunakan. Pertama, kita membutuhkan beberapa library, misalkan kayak iPattern ini untuk kita gunakan untuk interaktif cell-nya. Kemudian kita butuh nanti juga untuk mengelola visualisasi dan mengelola datanya, Pandas juga untuk meload nanti CSV dan mengelola datanya juga, ada map juga untuk fungsi matematikanya nanti, JSON, time, dan lain-lain. Jadi ada banyak library yang perlu yang saya load di sini untuk membangun sistem rekomendasinya gitu. Nah, ini juga berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, jadi saya menggunakan beberapa library ini. Nanti bisa jadi pengembangan sistem rekomendasi dari orang lain itu bisa jadi berbeda. Yang pertama kita harus import library dulu. Kemudian kita mengimport, yang kedua itu kita mengimport dataset. Nah, di sini kita perlu dataset ya teman-teman, karena rekomendasi sistem itu berjalan apabila kita punya data gitu. Kita punya data tentang, misalkan di sini adalah elektronik ya. Di sini saya punya barang tentang punya data tentang barang elektronik di sini. Nah, nanti kita bakal olah ini supaya dia bisa menjadi sebuah sistem rekomendasi untuk user tertentu gitu. Nah, di sini untuk datanya itu saya punya ini ya, CSV, namanya rating electronics CSV, nanti yang kita gunakan untuk diolah menjadi sebuah sistem rekomendasi. Nah, kemudian setelah kita berhasil meload CSV-nya ini, nah kita coba tampilkan dulu apakah CSV-nya ini sudah terbaca atau belum dengan menggunakan electronics df.head. Ini artinya kita menampilkan 4 data index pertama ya. Jadi electronic df ini adalah variabel yang sudah kita define
berdasarkan apa ya, yang sama dengan pd.read. Jadi ini pandas ya, seperti pandas tadi. Terus kita read CSV-nya di sini dengan nama kolomnya juga. Jadi kita buat variabel juga untuk nama kolomnya. Jadi kita perlu kolom ini aja gitu. Kolom lain nggak perlu. Ini bukan definisi ini. Setelah itu, nah kita time span ini nanti kita nggak perlu ya. Time span ini kita mau hilangkan. Jadi si time span ini nanti kita bakal hilangkan. Nah, ini kita hilangkan. Jadi kita pakai yang namanya electronics df drops. Jadi kita mau drop kolom ini time span, kemudian axis 1 berarti di bagian X ya, kemudian di investnya terus, jadi kita hilangkan gitu, kita drop gitu time span ini, si kolom time span ini. Nanti setelah itu kita cek apakah sudah terhapus atau delete. Nah, nanti kita bisa pakai perintah.info di sini. Nanti kalau kita lihat di sini data kolomnya jadi tinggal 3 ya dari 4. Ada user ID, product ID, ratings. Artinya ini sudah terhapus gitu. Nah, sekarang kita bakal ngecek juga jumlah baris dan kolomnya di sini. Jadi kita pakai aja perintah rows dan kolom sama dengan electronics. Jadi variabel yang sudah kita define tadi .save. Nanti kita ambil untuk print rows-nya kita panggil aja rows-nya, untuk kolomnya kita panggil aja yang kita define sebelumnya. Nanti di sini bakal ada, ini rows-nya tuh, jadi jumlah barisnya tuh ada 7 juta ya, 7 juta baris. Dan data kolomnya itu ada 3. Kemudian kita cek lagi di electronic df ini data type-nya apa aja dari ketiga kolom situ. Ada user ID tadi, product ID, sama ratings. Nah, di sini untuk user ID-nya itu objek ya, datanya objek, product ID juga objek, dan ratings itu float. Kemudian selanjutnya kita bakal mengambil subset dari dataset. Jadi subset dari dataset itu kita ambil dengan menggunakan ini ya, mendefine variabel baru di sini. Jadi kan tadi datanya ada banyak ya, ada ini di sini memori yang digunakan bukan 179 MB lebih dengan ada 7 juta baris data gitu. Itu kan banyak nih. Di sini kita batasi aja lagi subset dari database-nya menjadi 50.000 baris. Sini. Jadi kita batasi menjadi 50.000 baris. Jadi sekarang kalau kita misalkan variabel df1 ini .info, nanti dia bakal ini ada 50.000, ratingnya juga 50.000. Jadi kita batasin sekarang. Kemudian habis itu kita akan membuat ringkasan statistik komprehensif dari variabelnya. Variabel yang sudah kita define tadi yang electronics df1. Yang mau kita ringkas adalah si ratingsnya. Kemudian kita pakai fungsi describe dan transport, nanti bakal otomatis di sini tampil count, main, stds, min, dan seterusnya sini, sampai deviasi dan seterusnya. Nah, ini untuk preventif statistiknya seperti ini. Setelah itu kita perlu untuk mencari nilai minimum dan maksimum ratingsnya. Nah, tadi kan kalau kita lihat di PPT sebelumnya itu kan ada ratings ya, ada based on ratings. Jadi rekomendasinya based on ratings. Ini salah satu parameter yang digunakan untuk memberikan rekomendasi nanti kepada user adalah seberapa tinggi dia memberi ratings ke produk itu. Nah, di sini kita tentukan dulu minimum ratings sama maksimum ratingsnya itu berapa gitu, yang ada di dataset kita. Nah, di sini kalau kita ambil berdasarkan menggunakan fungsi ratings min dan rating max, di sini ditemukan bahwa minimum ratingnya adalah 1 dan maksimum ratingnya adalah 5. Mirip sama yang ada di contoh yang ada di dataset tadi. Kemudian itu kita mengecek apakah ada data yang kosong gitu, atau ada data missing value gitu. Kita bakal menghitung ada nggak data yang kosong gitu. Nah, ternyata kalau kita cek datanya yang kosong itu nggak ada gitu, semua terisi gitu. Nah, setelah itu kita membuat distribusi peringkatnya menggunakan library XNS di sini ya. Dengan XNS ini
kita coba visualisasikan menggunakan diagram datanya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini tadi kita kan ada log ini ya, library ya, salah satunya tadi SNS ya, ini ya, import Seaborn as SNS. Jadi kita gunakan library itu, nanti kita buat stylenya warna putih, kemudian habis itu di bagian x-axis-nya adalah ratings, kemudian y-labels-nya adalah total number of rating. Jadi nanti kita bisa tahu nih di sini. Jadi yang memberi rating 1 itu ada berapa user gitu, ada berapa yang memberikan rating 1 gitu itu berapa banyak gitu. Di sini ada 5.000, yang memberikan rating 2 itu di bawah 5.000. Rating 3 itu di atas ya mungkin 3.000 atau 3.000 di sini. Di bawah 5.000 juga. Kemudian rating 4 itu ada 10.000. Sedangkan rating 5 itu ada di atas 25.000 ya. Nah, setelah itu ini kan data keseluruhan. Ini data kayak data keseluruhan gitu dari usernya dalam memberikan ratings. Nah, sekarang kita untuk mengetahui usernya memberikan ratings berapa itu kita harus cek dulu gitu. User misalkan jumlah ID penggunanya. Jadi kan jumlah ID pengguna itu kan unik. Jadi kita cek di dataset ini jumlah ID pengguna unik dalam datanya. Jadi kita cek user ID-nya, kemudian kita cek juga produk ID-nya. Jadi user yang memberikan istilahnya ratings di produk itu siapa dan berapa ratingsnya gitu. Nanti kita cek melalui cara ini gitu. Nah, setelah itu ternyata yang memberikan jumlah ID unik pengguna adalah sekitar 46.000 dan unik produk ID adalah 3.446. Nah, ini datanya. Setelah itu kita bakal cek nih 10 user yang paling top gitu atau paling tinggi dalam memberikan ratingsnya. Jadi most rated-nya adalah Electronics DF1 yang sudah kita define sebelumnya di sini datanya. Terus kita grup berdasarkan user ID-nya. Kemudian kita sorting value-nya secara ascending. Jadi ini size-nya ini untuk dia kita mau tahu berapa yang rating yang diberikan gitu. Terus kita sort value-nya secara descending ya. Jadi dari yang paling besar gitu. Kita bakal kasih datanya 10. Jadi bakal tampil seperti ini. Oh, ini user yang ID-nya kayak gini, dia ratingnya itu sudah memberikan rating itu 37 gitu dan seterusnya. Ini ada di bawah sini. Setelah itu dari itu nanti dipecah lagi, kita bagi-bagi lagi. Ini user yang memberikan rating 25 ke atas gitu, itu siapa aja gitu misalkan. Nah, di sini nanti bisa kita bedah lagi gitu. Misalkan di sini yang memberikan rating 25 ke atas itu ada 219. Kemudian user yang di final datanya nanti itu ada berapa. Kemudian produk di final datanya itu berapa gitu ya. Kemudian setelah itu kita buat pivot table-nya untuk melihat kira-kira nanti user siapa memberikan rating ke produk apa dengan jumlah ratingnya berapa gitu. Misalkan ini user ID ini di produk B000 sekian ini dia memberikan rating 3 dan seterusnya nanti. Ini karena datanya ada banyak, makanya si Jupyter Notebook-nya hanya menampilkan ringkasannya seperti ini. Nanti kita bakal gunakan juga. Nah, setelah itu kita dari final rating matrixnya tadi kita kita buat bentuk matrix untuk rating final ratingsnya, jadi 11,186 gitu. Jadi ya dari user ID masing-masing user ID tadi dengan jumlah ratingsnya ya. Kemudian di sini juga kita bakal menghitung density-nya. Density-nya di sini kita bakal
memberikan atau menghitung gitu number dari ratingsnya nanti berdasarkan matriks yang di sini. Kemudian nanti kita juga tadi kan di PPT juga disinggung ya tentang prediksi dan juga menghitung number of ratings nih. Nah, nanti yang menghitung itu adalah ini density ini. Di bagian density ini nanti menghitung ratingsnya, terus menghitung possible. Jadi ini possible number ratingsnya itu berarti kayak prediksinya gitu ya, yang terbaik untuk user, misalkan user A itu apa gitu. Nah, seperti ini. Nanti otomatis yang diberikan rating itu ternyata 219 dengan number rating itu possible-nya prediksinya itu 2446 dengan density itu 10,70%. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita split datanya dari data data elektroniknya DF1-nya tadi yang final, kita bakal lihat, kita tes, kita split datanya. Nah, setelah itu kita tampilkan. Ini bakal ada seperti ini. Bakal ada user ID-nya, kemudian produk ID-nya, ratingsnya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, setelah itu di sini di bagian save training data ini, datanya ini, nah nanti bakal di-share di sini. Bakal di-share bakal di save training datanya ini bakal kayak diolah gitu supaya data ini berdasarkan split data tadi itu berapa jumlah user ID-nya dengan kolom ratings, rata-rata ratingsnya itu berapa gitu. Nanti datanya bakal di-casting di sini. Kemudian berikutnya di sini dari jumlah user ID untuk step. Dan nanti kita punya data ya, jumlah user ID untuk setiap produk uniknya itu nanti dijadikan sebagai skor rekomendasinya. Jadi nanti dari tren data yang sudah kita punya tadi, jadi data yang sudah di tren tadi bakal kita grup. Nah, kemudian dari tren data grup ini kita ambil dari produk ID-nya, kemudian agregasinya kita gunakan user ID-nya, kemudian kita hitung gitu. Nah, kemudian di sini dari tren data grup juga, data yang sudah kita tren tadi, kolom user ID itu kita ganti jadi skornya gitu. Jadi misalkan user A gitu di produk misalkan 1440597 ini dia kasih skor berapa sih gitu. Jadi kita ganti dengan itu gitu. Setelah itu kita tampilkan datanya gitu. Nanti semua dari 40 data produk ini setiap user itu memberikan skor berapa gitu. Di sini ada. Kemudian nanti di sini kita bakal mengurutkan ya skor rekomendasi, kita sorting di sini menggunakan train data group dengan sort underscore values di sini dengan ascending. Kemudian menghasilkan peringkat rekomendasi skornya. Jadi di sini kita memberikan rank gitu untuk rekomendasinya itu ranknya berapa gitu. Nah, setelah itu kemudian popularity rekomendasinya. Nah, di sini kita sudah masuk kepada content based filteringnya. Jadi kita bakal sudah masuk pada content based filteringnya di sini. Nah, nanti popularity recommendation-nya, trend data support head-nya, dan popularity recommendation-nya seperti ini. Nanti bakal tampil adalah produk ID-nya berapa, kemudian skornya berapa di sini 4. Kalau di sini dari produk ID, misalkan produk ID ini ya, di skor dari usernya itu berapa, dan ranknya itu berapa gitu di sini. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, di sini masuk kepada function di sini. Di sini kita ada function. Nah, kita sudah masuk karena kita sudah punya semua parameter datanya. Nah, sekarang kita buat sebuah fungsi recommend
untuk setiap user ID-nya gitu. Jadi kita buat fungsi di sini define sebuah fungsi namanya recommend, parameternya user ID-nya. Nah, nanti otomatis user recommendation-nya itu berdasarkan probability recommendation yang sudah kita buat di sini, berdasarkan data-data yang sudah kita train tadi. Nah, di sini user recommendation-nya berdasarkan apa ya, berdasarkan usernya ya. Jadi user ID-nya sama dengan ini user ID yang ada di sini gitu. Kemudian nanti bakal ditampilkan kolom-kolom apa namanya, rekomendasinya apa saja gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita return apa untuk user rekomendasinya nanti di sini fungsinya. Nah, untuk setelahnya itu, nah ini untuk data kasarnya ya di sini ya. Sebelum kita gunakan function ini, kita coba apa ya, buat final rekomendasi dulu di sini. Kita tes dulu menggunakan ini ya, data apa ya, data statis 10, 100, 150. Jadi dalam range data ini, final recommend ini, kita bakal ngelis untuk user ID sekian itu dia rekomendasinya apa aja gitu, produknya. Misalkan user ID 10, ini kan ada 10, 100, 150. Jadi user ID 10, 100, 150 itu dia produk rekomendasi statis sementaranya itu apa gitu, skornya berapa gitu di sini. Di rank 1 itu produk ini ternyata dengan skor ini, jadi ini data kasarnya ya. Gitu. Nah, itu ternyata sudah berjalan kalau kita lihat di sini rekomendasi kasarnya. Nah, setelah itu di sini kita juga buat lagi variabel electronics df cf. Jadi kita gabungkan ya data train data dan tes datanya, kita gabungkan. Kemudian setelah kita gabungkan, kita tampilkan lagi, kita cut lagi di sini. Nanti misalkan indeks sekian, kemudian user ID sekian, itu ratingsnya dia kasih ratings untuk produk ini berapa gitu. Setelah itu dari pivot table juga kita buat pivot df di sini. Ini kita ambil dari electronic CF pivotnya ini ya, dari indeks apa namanya user ID, kemudian kolom produk ID dengan values ratingnya juga. Jadi yang fill NA-nya itu berarti yang kosong itu di apa ya? Ya fill NA-nya dikosongkan aja gitu. Setelah itu di bagian pivot df-nya ini kita tampilkan lagi, coba kita tampilkan gitu. Untuk apa matriksnya gitu. Nah, di sini produk ID-nya, terus user ID-nya. Nanti di sini kira-kira dari user ID ini, kemudian dari produk ID ini tuh ratingsnya berapa gitu. Setelah itu kita lihat lagi dari jumlah user ID dengan jumlah ratingsnya itu berapa di sini. Gunakan save pivot table-nya di sini. Kemudian juga ini pivot table-nya ini dibuat ngecek ya matriks yang ada di sini. User itu sudah memberikan apa namanya, sudah memberikan apa namanya, kayak semacam ratingsnya itu berapa aja. Jadi sama aja seperti yang di atas tadi gitu, berdasarkan user index-nya itu. Berdasarkan user index-nya nanti ditampilkan di sini gitu. Dan juga berdasarkan user index-nya nanti. Jadi kita set semua di matriks ini gitu. Nah, ini untuk similar matrix. Nah, ini di sini di bagian ini jujur, ini untuk left similar matrixnya jujur saja. Ini saya masih apa ya, masih ngelihat waktu itu punya orang. Jadi untuk penjelasan user similar matrix ini sebenarnya saya belum terlalu paham. Nah, cuman ini kurang lebih nanti ini kayak apa ya? Kira-kira nanti kan user itu kan dalam memberikan ratings, kira-kira penjelasannya kayak simpelnya itu kayak nanti kan user memberikan ratings ke produk itu kan mungkin ada yang sama ya, besaran ratingsnya gitu. Mungkin user itu ketika melihat sebuah produk atau rekomendasi produk itu ada yang sama gitu. Jadi
dari user A dan B, kita tuh bisa tentukan sebuah rekomendasi produk yang sama itu dari dua entitas tadi, dari dua user ID tadi gitu loh. Jadi ada similarity-nya, ada persamaan dari dua user ini sehingga nanti lahirnya sebuah rekomendasi yang sama untuk dua orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi singular matrix gunanya untuk seperti itu. Cuman untuk penjelasan lebihnya saya juga belum terlalu paham. Nah, itu nanti datanya nanti bakal seperti ini. Nah, ini untuk bagian matriksnya ya. Kemudian sekarang kita bakal buat predictive rating-nya gitu. Nah, nanti dari predictive rating-nya itu kita bakal ambil dari singularnya tadi ini, singularity matrix dan matrix yang ada di sini gitu. Untuk dijadikan parameter untuk sistem rekomendasinya. Jadi kalau ditampilkan, jadi produk ID ini, kemudian produk ID ini dengan indeks 61 ini, misalkan matriks scores-nya itu berapa gitu, secara keseluruhan. Nah, setelah itu nanti di sini baru kita define recommend items-nya, kita define rekomendasi items-nya. Jadi ini fungsi akhir untuk rekomendasi items-nya. Jadi berdasarkan parameternya apa aja, kita kan sudah buat semuanya tadi, mulai pivot table-nya, data train-nya, dan lain-lain. Nanti kita bakal olah dengan fungsi ini. Jadi nanti parameternya ada user ID-nya, jadi kita supaya tahu user apa yang diberikan rekomendasi. Setelah itu pivot table-nya juga, prediksi rates DF-nya sudah kita tadi di sini inisialisasi dari data frames berdasarkan ratings itemnya dan kolom dari pivot table-nya. Setelah itu jumlah rekomendasinya gitu, number of rekomendasinya. Setelah itu nanti di sini ada user index-nya ya. User index-nya itu kemudian habis itu kita sort user ratingnya dari pivot table di sini berdasarkan, jadi kita ambil dari parameternya adalah ini user index, kemudian kita sorting value-nya menjadi descending. Kemudian ini prediksi skornya sama juga berdasarkan ini ya, user index-nya juga, user index-nya kita scoring skala descending. Kemudian ada ini variabel temporary, nanti ada kita gabungkan ya dari sort user ratings kemudian sort user prediction-nya, dari dua ini tadi kita gabungkan sehingga nanti datanya itu kita bisa parsing ke beberapa gitu loh. Pertama kita bisa parsing yang pertama tuh untuk index name-nya itu kita kasih rekomendasi item, kemudian columns-nya itu nanti ada user rating dan user prediction, kemudian ada untuk time berikutnya itu ada apa namanya time log-nya. Jadi user rating-nya kalau sama dengan 0 di sini. Kemudian habis itu untuk sorting value-nya. Jadi value user prediction-nya gitu. Value-nya berapa gitu. Nah, di sini. Jadi kita kan dari yang sudah di sini tadi ya, dari data yang ini kita ambil value-nya nanti value user prediction-nya nanti kita urutkan dari yang terbesar. Nanti habis itu kita tampilkan datanya. Nah, setelah itu kita bisa define di sini user ID-nya 4, jumlah rekomendasi yang ditampilkan berapa 5. Jadi kita ambil user ID yang 4, kemudian user rekomendasinya nanti kita mau tampilkan ada 5 gitu. Setelah itu nanti di sini bakal ditampilkan ini adalah hasil rekomendasi untuk yang user ID yang hasilnya 5, yang ID-nya 5. Jadi produk itemnya itu adalah B001 K4XA dengan user prediction-nya ini sebesar ini. Nah, ini untuk user 4, ini user 6, dan ini user 8. Nah, ini berdasarkan ini ya, user ID yang kita inputkan di sini. Karena ini kan nanti dimasukkan ke parameter sistem rekomendasinya.
Nah, itu mungkin yang dapat saya jelaskan tentang sistem rekomendasi yang saya bangun. Katanya masih banyak banyak kekurangannya karena ada beberapa item yang saya juga belum terlalu paham. Cuman ini yang dapat saya kembangkan sampai sampai segini sistem rekomendasinya. Nah, mungkin nanti dalam pengembangannya juga bakal diimplementasikan juga ke dalam aplikasi yang lebih jelas gitu, kayak mungkin aplikasi yang gue orient, kayak mungkin nanti bisa dikonekkan ke web atau ke mobile. Oke, itu aja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila bila ada kekurangan. Saya akhiri, bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.